Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Salah satunya adalah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu untuk melaksanakan siam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu wasilah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan kita yang telah mengikrarkan diri sebagai pengikut beliau, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah Allah, terlebih lagi di masa-masa mewabahnya COVID-19 ini, di mana ada anjuran dari pihak-pihak yang berkompeten. Salah satu anjurannya adalah kita tetap stay di rumah saja, kita tetap tinggal di rumah dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang senantiasa harus kita laksanakan. Salah satu aktivitas yang dapat menjadi ibadah bagi kita ketika kita berada di rumah adalah dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika pada saat kita berpuasa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang salah satu keutamaan orang yang berpuasa, yaitu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak, yaitu as-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Golongan yang kedua yaitu al-imamul adil, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang bijaksana, para pemimpin yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Dan golongan yang ketiga, wa da'watul matlum, yaitu doanya orang yang teraniaya atau doanya orang yang terzalimi. Para pemirsa yang berbahagia, maka ini merupakan salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang berpuasa. Maka dengan demikian, marilah kita perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, di mana sedang mewabah virus COVID-19 yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia, terlebih lagi di bagian negara kita. Ada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyiatil asqam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hari-hari kita dengan penuh ibadah, karena doa adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, ada saat-saat yang istimewa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang pertama yaitu pada saat berbuka. Ketika menjelang berbuka, detik-detik menjelang berbuka, di situ pula disajikan berbagai macam hiburan di televisi. Ada yang kontennya gelak tawa, ada yang kontennya dengan ajaran-ajaran agama. Kita disuruh milih mana yang akan kita ambil. Sebagai muslim yang baik,
kita senantiasa berpegang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu ciri baiknya keislaman seseorang adalah ia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan tentunya tidak bermanfaat bagi orang lain. Muslimin rahimakumullah. Maka di waktu-waktu menjelang berbuka, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan kepada orang yang sedang berpuasa. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Selain berbahagia pada saat berbuka, ada juga keutamaan yaitu doa bagi orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari menjelang berbuka kita senantiasa memanjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita kelak. Selain itu, ada doa-doa khusus yang dilantunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat berbuka. Mungkin di kalangan masyarakat kita ada perbedaan di dalam lafaz doanya, tetapi ada memang doa yang dinilai sahih riwayat hadisnya, yaitu ketika pada saat berbuka puasa, yaitu dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabbatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan dan kelak mendapatkan pahala sebagai balasannya insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Waktu istimewa yang kedua ketika kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada saat waktu-waktu kita sedang makan sahur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di dalam waktu ashar, di dalam waktu-waktu untuk bersahur, mereka senantiasa berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, maka menjelang waktu kita makan sahur, kita jangan terlenakan dengan hiruk pikuk meriahnya acara televisi dengan penuh gelak tawa dan penuh dengan hiburan. Tetapi marilah kita gunakan waktu sahur tersebut untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap malam Allah akan turun ke langit dunia, yaitu sampai sepertiga malam yang terakhir. Maka barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Maka mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama waktu sahur untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk waktu yang istijabah untuk berdoa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian waktu berikutnya termasuk waktu yang istimewa untuk berdoa adalah ketika dikumandangkannya azan. Seringkali ketika kita mendengar azan, kita mengabaikannya. Atau mungkin kita berbincang-bincang dengan teman berbicara kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua waktu ketika seseorang yang berdoa itu, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ketika adzan berkumandang, dan waktu yang kedua yaitu ketika perang berkecamuk, di mana kedua belah pasukan saling bertempur. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Saat dikumandangkannya azan, selain kita dianjurkan untuk menjawab kalimat azan dengan lafaz yang sama, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita pun dianjurkan
untuk memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa yang dilantunkan pada saat azan berkumandang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia. Kemudian waktu yang selanjutnya yaitu antara azan dan iqamat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dilantunkan oleh seorang hamba di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, marilah kita isi waktu di antara azan dan iqamat itu dengan penuh kekhusyuan kita, dengan penuh ketundukan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sia-siakan waktu di antara azan dan iqamat tersebut. Maka bagi orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an, maka rendahkanlah di dalam membaca Al-Quran, terutama pada saat membacanya adalah di masjid-masjid ataupun di musola-musola, pada saat orang lain mungkin sedang melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah qabliyah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Bahkan ada satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya bahwa waktu di antara adzan dan iqamat pergunakanlah untuk berdoa. Rendahkanlah suaramu di dalam membaca Al-Quran, atau beliau menyampaikan rendahkanlah bacaanmu pada saat di dalam sholatnya. Karena waktu tersebut merupakan waktu yang istijabah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Demikian sekilas kultum yang saya sampaikan terkait dengan waktu-waktu yang istimewa yang dipergunakan untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang telah beliau contohkan, dan kita kelak menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi puasa kita yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu wasilah penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqqi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.